Namaku Depri, tinggal di Langara, Kecamatan Wani Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, ini aku. Oh ya, hobiku mencari ikan di laut dengan menggunakan tombak. Orang-orang di sini menyebutnya dengan menyuluh. Humulu atau menyuluh adalah bahasa lokal untuk aktivitas menangkap ikan menggunakan lampu dan tombak saat air surut. Budaya ini sudah diwariskan turun-temurun dari orang-orang tua kami. Dan mereka adalah teman-temanku. Seperti kebanyakan anak muda lainnya, kami senang menyuluh. Orang mau turun di laut toh? Iya Bella. Ikut Pi juga. Saya Pi juga ikut. Wih, saya Pi juga. Ulangi pale ambil peralatannya aku mau orang. Sudah kuasa ke situ bang. Sudah Mito. Rajami. Bisa mau lele dan melalaya. Nah, sini pada cepat-cepat supaya kita rikit Jimeti cari PKK. Hah? PKK? Apalagi itu kasihan. Astaga, pangamea pempaki bolu. Ada jika motornya kalian? Ada Ji. Ha, sini kita siap-siap, sini kita pergi. Ada di sini, tapi sedikit sekali. Kami lagi cerita waktu,
sama ikut. Iya. Astaga deh, dari mana kalian? Ada sih, ada apa? Coba kalian. Kecilnya ini deh. Astaga nih, kecil sekali tuh deh. Ya sudah larut malam ini deh. Kita pulang masak dulu. Iya, pulang masak dulu. Pulang masak. Jepri, bikinkan begitu sinonggi he, mau masak ini. Ya, makanan yang kalian deh. Dari kita belum lapar, sudah lapar nih. Tanya. Tahu kak? Coba enak kang. Cari sinonggi. Masih ada. Kerjain. Ini satu nangis deh. Nih, masih kepikiran deh. Tadi itu om terdawa ikan tak? Udah sama sih. Jadi padahal banyak ikan kak. Atau mungkin itu main-main sih. Ini bagus kita cerita. Kita pulang dulu, kita sudah larut malam. Udah di jalan. Kecilnya ini be. Astaga ini. Kecil sekali tuh be. Kecilnya ini be. Dalam. Dalam. Apa sekali kita tunggu? Kalau tadi malam saya terus karena anda bilang kan, saya kurang. Jadi bagaimana kalian kita ke rumah om? Kita tanya dia. Oh iya, kita pergi jalan-jalan di rumahnya om. Terus kita hubungi dulu teman-teman. Oke, tunggu kalian hubungikan kita. Halo, kenapa Jin? Halo, Raflin, bagaimana? Oh, kalian ke rumah sih? Tinggal juga teman-teman, ada DP juga yang di rumah. Oh iya, oke nih. Nanti saya kabar teman-teman dari situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia lah, tadi malam sebenarnya Om dia pertama ikannya kita. Om, dari dulu dia begini sampai sekarang. Kalau bisa, tapi dia di rumahnya jalan-jalan. Oh iya kak, sama saya juga penasaran sekali sama itu om. Jadi gimana kita sama saya? Misalnya kita sekarang
Waalaikumsalam. Masuk nak, masuk. Iya, kalian berenam ini mungkin ada perlunya ini yang. Jadi Om, kita masih penasaran itu malam kita tertawa itu punya ikan. Mungkin Om bisa kita jelaskan kenapa bisa begitu. Mungkin ada kita pakai cara lain kalau menyuluh. Kita juga Om ingin belajar kalau ada kita pakai. Oh, yang tangkapan semalam itu kenapa kecil-kecil ikannya nak? Itu memang kalau kita yang 10 tahun yang lalu kalau kita menyuluh itu jelas berbeda dengan saat seperti sekarang ini. Kenapa berbeda? Karena kita dulu belum kita terlalu keluar bagian batu ke bawah itu masih karena lamunnya masih bagus, kita sudah banyak ikan, bahkan kita punya keranjang sudah full. Adapun cara kita yang Anda sampaikan itu tadi nah, itu tidak ada perbedaan misalnya strategi menyuluh tidak ada perbedaan, hanya karena dulu itu lamunnya masih bagus mungkin, sehingga sekarang ini tidak seperti dulu, sehingga selalu ada perubahan termasuk biota laut juga dengan perubahan zaman itu jelas berubah, sehingga sampai sekarang kita ini sebagai yang meneruskan generasi ini, kita selalu memperhatikan alam kita khususnya di laut itu, sehingga anak-anak kita, keturunan kita ke depan tidak kesulitan lagi. Assalamualaikum. Salam. Ikan apa ini yang dijual? Ikan katamba saja. Tidak ada malarai jadi? Tidak ada. Oh, Yang mati juga. ini mati malarai jadi. Padahal dulu di sini banyak ikan malarai. Tahun-tahun yang lalu. Tapi sekarang susah sekali kita dapat. Iya. Kira-kira apa penyebabnya di? Ya mungkin karena apa ya, kendala-kendala yang lain itu banyak. Terima kasih Pak, jadi Pak ini. Makasih. Gini Om, ini kita dari rumahnya Om bapaknya Anggra. Kita habis tanya masalah ikan. Udah ceritakan juga kita katanya penghasilan beda sekali ikan sekarang dengan ikan yang dulu 10 tahun yang lalu. Yang sekarang katanya kecil-kecil, enggak sama 10 tahun yang lalu. Sama juga meti-metinya kecil-kecil sekarang. Ada juga dari Kia beli ikannya, ikan malalainya sangat kecil, tidak sama seperti yang lalu-lalu. Kira-kira Om bagaimana bisa ada begitu? Lebih baik kita ke dinas yang terkait dalam hal ini dinas perikanan, kita tanyakan lebih lanjut masalah keadaan di laut, mengapa ikannya berbeda dengan yang lalu, yang dulu-dulu dengan sekarang, seperti ikan malalainya kecil-kecil bahkan hampir punah, kemudian meti-metinya sudah kurang sama sekali. Kira-kira di sana saya sarankan kita ke sana di dinas untuk menanyakan hal ini. Jangan lupa minta sarannya. Kita pergi Pale. Nah, kita pergi. Oh iya, kita ke sana nih Pak Leh. Om, Makasih. Terima kasih Om. Bagaimana kabar? Baik Pak. Siapa tahu ada bisa yang kita diskusikan atau mungkin ada bisa saya bantu. Dinas Perikanan silakan. Jadi begini Pak, kemarin kebetulan
kan kita dan teman-teman ini lagi hobi menyuluh. Kebetulan kemarin kita turun menyuluh sekaligus meti. Iya. Dan di situ banyak sekali kita lihat teman-teman yang lain dan sebagian orang Langara dan kebanyakan juga dari desa-desa lain. Iya betul Pak. Kemudian pas kita pulang, kita ketemu orang tua di sana namanya Pak Yusran. Dia meledek ikan kami, katanya terlalu kecil-kecil. Mereka itu ngambil ikan-ikan yang kecil seperti itu. Jadi kemudian kami datang ke sini dengan tujuan termasuk penasaran dan resah juga, karena katanya zaman dulu ikan-ikannya itu besar kan? Iya, sedangkan sekarang katanya ikan-ikannya kecil-kecil. Apakah Sudah kecil baru sedikit lagi. Iya betul Pak. Oke begini. Senang sekali ini bahwa kita sudah sampaikan, tapi kebetulan kita ada tim yang menangani itu. Kebetulan ada tim PAP kita. Jadi mungkin sebentar ya saya arahkan saja langsung sama ada kita punya tim di sini yang menangani. Sebentar ya. Waalaikumsalam. Pak Inal, mungkin bisa tolong panggilkan Ibu Yana. Waalaikumsalam. Nah, ini. Ada Ibu Yana, mari Ibu Yana. Oh, enggak apa-apa ya? Oke. Nah, ini Bu Yana. Adik-adik kita ini dari komunitas mereka hobi menyuluh itu. Ternyata mungkin mereka ingin diskusi, baru mungkin mereka mau sampaikan tentang permasalahan di laut kita. Saya bilang kan cocok kalau ketemu dengan ketua timnya. Kebetulan ketua tim PAP itu Ibu Yana yang berkaitan langsung dengan masalah perikanan ini. Kebetulan kami juga tim lengkap Pak hari ini. Alhamdulillah. Jadi bagaimana bagusnya? Saya izin Pak, teman-teman biar saya ketemu di aula saja supaya lebih bagus, karena sekalian saya menyampaikan juga apa sebenarnya program kami. Kebetulan program PAP ini sangat sinkron dengan apa yang mereka ingin ketahui. Oke. Saya kira ya, kalau tidak keberatan berarti kita ayo ke aula ya. Iya, ayo ikut saya ke aula. Oke, terima kasih Bu ya. Permisi Pak. Ya. Kepada saudara Arif, saya silakan untuk mempresentasikan. Terima kasih Bu Ketua Tim Citra Main. Teman-teman sekalian, saya hari ini akan menyampaikan konsep sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ketua Tim pada adik sekalian. Mudah-mudahan konsep ini bisa mengatasi apa yang menjadi keresahan adik-adik sekalian. Saya ingin menyampaikan bahwa menyuluh di daerah kita diibaratkan seperti tayangan berikut ini. Sumber daya laut kita tidak semakin luas, tetapi akan begitu-begitu saja. Aktivitas menyuluh semakin tahun semakin bertambah, dan kesini kita semakin ramai kita saksikan orang yang menyuluh setiap malamnya, yang memang dinantikan oleh keluarga-keluarga kita yang hobi menyuluh. Kalau sumber daya laut kita itu hanya diakses oleh sedikit orang, maka ikannya itu masih banyak, orangnya besar-besar. Tetapi semakin banyak orang yang mengambil, sudah agak sulit untuk hijau kembali karena banyaknya domba yang makan rumput. Sama juga seperti di kawasan sumber daya laut kita. Kita ibaratkan ikan sudah semakin sulit untuk tumbuh, masih kecil-kecil sudah diambil karena banyaknya orang yang menyuluh. Konsep yang akan kami tawarkan untuk menjaga keberlanjutan daripada tradisi menyuluh ini yaitu PAP. Di dalamnya ada kawasan PAP dan kawasan Marangabit. Diharapkan kita mampu menjaga stok ikan dengan konsep ini, yaitu dengan menjaga KLA kita. KLA ini fungsinya adalah untuk memberi kesempatan ikan
untuk tumbuh dan berkembang, untuk berkembang biak. Ketika mereka sudah tumbuh besar dan melimpah di KLA, sudah pasti akan keluar di kawasan PAP, di mana teman-teman kita, saudara-saudara kita, masyarakat Wawoni yang hobi menyuluh akan bisa melakukan pengambilan ikan atau menyuluh di kawasan PAP. Jadi dengan demikian pasti stok ikan di kawasan PAP akan selalu tersedia karena limpahan daripada di kawasan Larang-Ambil. Ada sekalian bahwa di Pulau Wawoni sebenarnya sudah masuk dalam kawasan konservasi perairan daerah. Dari program PAP kita tinggal mengintegrasikannya. Di KKPD itu ada 4 zona. Di KKPD kegiatan mengambil ikan hanya dapat dilakukan di zona perikanan berkelanjutan. Zona inti, zona pemanfaatan, zona rehabilitasi tidak dapat dilakukan pengambilan ikan. Olehnya itu diintegrasi dalam program PAP yang sebelumnya hanya 2 kawasan PAP dan kawasan Larang-Ambil. Jadi secara otomatis zona inti, zona pemanfaatan, dan zona rehabilitasi menjadi kawasan Larang-Ambil, sedangkan zona perikanan berkelanjutan itulah yang menjadi kawasan PAP yang akan dikelola oleh teman-teman nelayan kita. Konsep PAP di akhir program diharapkan ada kawasan Larang-Ambil, ada kawasan PAP-nya, dan nelayan kita mempunyai hak untuk masuk menangkap ikan di kawasan PAP kita dengan syarat mungkin nelayan kita harus terregister sebagai pemanfaat di kawasan. Hal ini yang berkepentingan di kawasan. Harapan kita di akhir program bahwa kawasan PAP dan KLA mampu menjaga ketersediaan stok ikan di tempat teman-teman kita menyuluh, sehingga dengan demikian tradisi menyuluh kita dapat terus saksikan seiring dengan tetap tersedianya ikan di kawasan PAP. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, Bu, kebetulan kami juga pernah di laut. Bagaimana kami di sebelum ini bahwa bisa melakukan registrasi, bahwa pihaknya melakukan registrasi tersebut, apakah bisa? Ya, boleh kita lakukan registrasi. Bagaimana Bu Yanti, Pak Arif? Ya, silakan untuk melakukan registrasi terhadap adik-adik kita ini. Oh, iya. Ya, silakan dikumpulkan identitasnya. Jadi kita mau kemana nih? Kemana kalau kita ke rumahnya Pak Ahmad Mulis saja? Oh iya, basahnya kan? Ini, pergi juga. Baik, pakai masker nih, orang pada. Pakai sabunnya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana? Kalian sudah tanyakan apa yang saya sarankan tadi? Ya, kita sudah ke kantor dinas perikanan. Ternyata Om di Wawoni ini ada program PAP. Oh iya, apa itu program PAP? Panjangannya Om, pengelolaan akses area perikanan. Ya Om, tujuannya PAP itu supaya ikan di lautnya kita masih ada terus dari sekarang sampai ke depannya lagi. Betul Om, apalagi ikan malalaya supaya ada jadi terus untuk orang menyuluh nanti. Baru kita dijelaskan juga ada KLA di laut. Oh iya, apa itu KLA? KLA itu Om, kawasan Larang-Ambil. Betul Om, KLA itu tempat bertelurnya ikan dengan tempat berkembang biaknya. Ya Om, jadi kayak ini Om, seperti tabungannya ikan. Oh ya, bagus sekali. Oh begitu. Alhamdulillah sudah ada solusinya untuk bagaimana ikan malalaya supaya tidak habis. Jadi saya dengar juga saat hari ini sampai hari ini yang menyuluh lebih banyak orang menyuluh daripada ikan. Masih ada lagi tuh Om. Apalagi itu?
Itu Om, ternyata tidak bagus. Kita ambil ikan pakai tuele, bisa merusak anak-anaknya ikan nanti. Biasa seperti orang pakai bom itu bisa merusak habitat-habitatnya ikan seperti rumahnya. Nanti kalau rumahnya ikan rusak, tidak bisa pulih kembali sumber daya ikannya. Wow nih, susah nanti kita menyuruh di waktu-waktu yang akan datang. Betul sekali. Di zamannya kita dulu, sekali kita menyuluh banyak sekali. Dan besar-besar, tidak seperti sekarang ini. Saya lihat program PAP ini ternyata tujuannya baik. Jadi karena tujuannya baik adalah untuk bagaimana habitat laut bisa terjaga, juga kembali kepada kita semua, terutama yang suka menyuluh, memancing, dan menangkap ikan seperti jaring, itu sangat mendukung adanya PAP ini. Jadi seharusnya kita masyarakat khususnya di daerah Wawoni ini, di Langara, yang suka menyuluh, kita mendukung program ini karena tujuannya adalah untuk kita semua dan kebaikan kita semua. Bagaimana rencana ini? Wah, saya ini gatal kakiku. Jadi, bagus itu dia menyuluh. Iya, mana jadi kita mau turun ini? Oh iya, kita turun saja. Oh iya, cocok nih, karena sebentar banyak juga yang menyuluh. Oh iya sih, kita turun nih. Saya tahu juga itu bapak-bapak yang sering menyuluh itu. Saya tahu mereka bahwa ada programnya dari perikanan tentang PLA dan PAP. Oh iya, cocok nih, ayo kita. Ipal udah siap-siap. Siap-siap mereka siap. Oke, menyuluh lagi. Aja. Aku bayangkan lautku yang dulu, sekali tengok jendela ku lihat ikan, ku mencari ikan tak perlu jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menangkap ikan dengan cara humulu dan meoti-oti merupakan kebiasaan atau tradisi masyarakat Wawoni dari dulu hingga saat ini. Namun tradisi ini lambat laun akan jarang kita saksikan seiring dengan semakin sulitnya mendapatkan ikan ataupun biota laut lainnya. Orang tua kita dulu untuk mendapatkan ikan tidak begitu sulit karena jumlah ikan yang masih cukup tersedia banyak dan ukurannya pun masih cukup besar. Kemudian tempat ikan masih dekat dengan bibir pantai dan lingkungan masih terjaga. Seiring dengan perkembangan teknologi dan terbukanya akses aktivitas humulu dan meoti-oti, tidak lagi menggunakan petromax atau strongking. Transportasi pun yang digunakan tidak lagi hanya dengan perahu. Diperparah lagi praktek penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan tuba, potas, dencis, dan bom, serta alat penangkap ikan yang lain yang merusak habitat ikan, sehingga sekarang sudah susah mendapatkan ikan dalam jumlah yang cukup banyak dan ukurannya pun sudah semakin kecil. Olehnya itu, kepada masyarakat Wawoni, saya himbau, mari kita dukung program pengelolaan akses area perikanan PAAP dengan konsep pembentukan kawasan pengelolaan akses area perikanan PAAP dan kawasan larang ambil KLA yang bertujuan menjaga ketersediaan dan kelangsungan sumber daya ikan, sehingga pada akhirnya tradisi penangkapan ikan dengan cara humulu dan meoti-oti ini dapat kita saksikan secara terus-menerus hingga generasi setelah kita, seiring dengan terjaga dan tersedianya sumber daya ikan yang memadai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.